Akhirnya gue ditumpangin sama mobil dia. Itu Oh, lumayan ya ternyata. itu salah satu yang mengharukan buat gue, nggak bisa gue lupain. Sama waktu di Indonesian Idol. Kalau lagi coffee break kan pada jajan tuh, pada jajan. Nah, gue nggak punya duit buat jajan. Oh iya. Itu sangat membekas Jadi, di gue. inget banget. Dan waktu itu Mike, teman sekamar gue, Iya. orang yang baik banget. Almarhum Mike ya. Hai, balik lagi nih sama aku Feby di Media Music Indo. Sekarang aku nggak sendirian. Di sebelah aku udah ada penyanyi yang terkenal. Mungkin kalian udah pada tahu ya. Nah, ini dia, ada Kak Firman Siagiana. Halo. Kak, apa kabar Kak? Ya, Feby, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini aku sebenarnya agak nervous loh, deg-degan di Sama, Baby. yang terkenal gitu ya. Aduh Kak Firman, dulu tuh ibu aku ngefans banget loh sama kakak. Oh iya? Iya, ibu aku sering dengerin lagu yang Kehilangan itu, yang single. Sejujurnya. Iya, yang itu lagunya emang enak banget sih. Oke Kak, ngomong-ngomong nih Kak, kesibukan Kak Firman ini sekarang apa sih? Apalagi kan sekarang lagi pandemi, Jakarta juga masih PSBB nih. Ya, sama kayak orang-orang sebenarnya. Bahkan saya udah agak telat nih. Agak telat. Bikin channel YouTube. Oke, berarti sekarang beralih ke YouTube ya? YouTube, jadi ngonten-ngonten lah di YouTube. Iya, ngonten-ngonten ya. Iya sih bener, kalau misalnya di rumah aja juga kan orang-orang sekarang nontonnya YouTube ya? Bener sih. Bahkan datanya kemarin kan dapat undangan dari diundang sama YouTube yang di Jakarta. Iya. Sama Google diundang, dapat undangan, ngobrol-ngobrol. Jadi memang statistiknya tuh naik 60% pengguna YouTube itu. Sejak pandemik. Oh, sejak pandemik naik 60%. Yes. Oke, iya. Makanya sekarang juga banyak ya yang beralih ke YouTube ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, yang kita tahu nih, Kak Firman ini kan jebolan dari salah satu ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim kedua, betul nggak? Yes. Iya, dan Kak Firman ini juga juara ketiga. Nah, pengen diceritain dong perjalanan karirnya gimana sih bisa sampai ikut audisi Idol. Tapi sebelumnya itu dari vokalis band kan ya? Ya, saya punya band dulu. The Fly ya? The Fly itu after. Oh, after Indonesian Idol. Oh, after Indonesian Idol baru band ya? Yes. Nah, boleh deh diceritain mulai dari audisi menjadi kontentas Indonesian Idol ya, sampai juara ketiga itu, dan gimana sih? Oke. Itu sebenarnya agak dipaksa sama keponakan saya. Oke. Saya punya keponakan, anaknya kakak. Waktu itu sama-sama di Bandung. Oh, di Bandung. Dia lagi kuliah waktu itu di Bandung. Dia paksa tuh. Iya. Paksa Tulang katanya waktu itu tahun 2005 ya. Dia manggil Tulang kan. Iya. Paman maksudnya. Ikutin dong Indonesian Idol katanya. Jadi sebelumnya nggak mau gitu? Nggak mau. Waktu yang 2004 pertama kan. Iya. Yang Joey Dallon juara tuh. Iya, betul. Udah tahu Indonesian Idol. Nah, pas masuk 2005 season kedua. Iya. Ikut dong Tulang, udah ada tuh Indonesian Idol katanya. Saya waktu itu bilang, ngapain? Itu mah pop, Tulang kan rock, gitu kan, rock and roll. Iya, rock and roll. Nanti teman-teman rock and roll, komunitas rock, anak-anak rock mau ntar bilang apa gitu kan. Di Bandung kan, Bandung kan semua udah pasti saling kenal kita kan. Iya. Jadi gue takut malu gitu. Waktu itu. Karena Indonesian Idol tuh cenderung ke pop kan. Oh, kalau dulu tuh memang cenderungnya ke pop ya? Pop. Pas zaman Indonesian Idol kedua, season kedua itu gue yang ngebongkar memang. Baru ada warna lain gitu ya? Ada warna lain, ada rock gitu. Iya, oke. Maksa, enggak bilang. Besokannya. Nah, kebetulan waktu itu gue lagi persiapan mau berangkat ke Bali. Ke Bali? Mau diajakin long trip sama temen yang udah duluan ke Bali. Gitu. Siapin ya sekitar 30 lagu. Enggak gue bilang. Ya udah, pokoknya gimana caranya biar lo mau katanya. Siapin 15 lagu yang lo suka aja. Oke. Jadi waktu itu lagi nyiapin itu tiap pagi, ngulik-ngulik lagu, mau nyiapin katalog lah ya, kayak songlist. Lagi nyiapin itu, tiba-tiba besokannya si ponakan gue nih naro nomor registrasi gitu. Oh iya, buat daftar ya? Iya. Nah, jadi dia udah daftar melalui internet.
Oh iya. Keluarlah nomor registrasi, ditaruh di atas komputer gua gini. Tuh udah kudaftarin. Dipaksa jadinya ya. Ikutlah tulang katanya, tapi dia sambil pergi melengos gitu. Gue heran kan. Oke. Ini anak kenapa ya? Gue lihat dia sambil pergi gitu melengos, tapi mukanya cemberut ngambek gitu. Gue ini anak kenapa ya? Gue liatin tuh nomor registrasi. Iya. Oh ya udah deh. Udah besokannya. Jadi si nomor registrasi ini harus dibawa lagi ke waktu itu daftar ulang. Iya. Ke waktu itu di gedung 99ers waktu itu ya. Radio ya? Di radio 99ers iya, waktu betul. itu. Pergilah gue ke sana, jebret. Ternyata dari situ dapat kemudahan-kemudahan. Dapat kemudahan. Kemudahannya gini. Pas gue nyampe, antrian panjang nih orang daftar ulang. Aduh, panjang banget. Tapi tiba-tiba di sebelah kanan gue lihat kan ada tempat pendaftaran juga. Iya. Ada kayak loketnya gitu kan. Tapi kok kosong. Ini apa? Gua bilang. Jadi ada loket lain gitu. Ada loket lain di sebelahnya. Iya. Tapi ini kosong. Akhirnya gue ke situ. Ini tempat apa ya? Iya. Oh, di sini buat daftar ulang tapi yang melalui internet. Hah? Oh. Ini saya. Oh, di sini katanya. Oh, gitu. Yang tadi tuh mereka dari majalah, koran. Oh iya. Kalau dari internet dia beda sendiri. Beda sendiri. Oh, okay. Dipisah. Wih, beruntung nih gue. Ya udah nih. Oke, langsung dikasih surat undangan gitu. Iya. Besok jam sekian ke Sabuga. Oh, Sabuga. Sabuga. Dulu itu audisinya di Sabuga berarti? Sabuga. Di Okay. Sabuga. Udah, pendek cerita besok ke Sabuga. Jam 8 pagi gue nyampe. Itu ngantrinya udah kayak kalau dilihat dari ini tuh dari atas pesawat kali ya. Itu kayak ular raksasa aja kali itu. Iya, itu panjang banget ya. 11.000. Wah, itu 11.000 yang orang. mau daftar ya, yang audisi. Yang mau audisi. Yang audisi 11.000 orang. 11.000 orang. Dari 11.000 ini ada yang kepilihnya. Salah satunya gua. Waktu itu gua masih inget dari jam 8 pagi. Gue diri itu bergerak dikit-dikit gitu. Masuk gua ke dalam, duduk doang itu jam 8 malam. Duduk jam 8 malam? Masuk ke dalam Sabuga, baru duduk gitu, belum dipanggil. Oke. Lu perjuangan yang besar, banget ya? 8 pagi sampai jam 8 malam. Jebret, baru nunggu dipanggil. Kan ada nomornya kan? Iya. Nomor sekian. Mungkin itu sekitar jam 9. Malam? Jam 9 malam. Panggil, jebret. Udah langsung audisi, nyanyi. Iya. Waktu itu masih namanya precast. Precast, jadi jadi sebelum yang ke tahap kedua. Jadi jurinya itu masih yang juri dari artis lokal. Jadi artis-artis Bandung. Artis major label ya. Gitu. Yang kita nggak tahu siapa, mereka nggak kelihatan gitu. Udah audisi, nyanyi, lolos. Nah, sampai ketemu besok di audisi berikutnya. Iya. Itulah yang langsung ketemu sama 4 orang itu. Oh iya, dulu siapa aja tuh? DJ. Titik DJ, Indra Lesmana. Mutia Kasim. Oh iya. Yes, sama Yofi. Yofi Widianto. Iya. Yofi Nuno. Itu 4. Nyanyi dapat kemudahan lagi. Iya, gimana tuh? Jadi cuman nyanyi 2 lagu. Ya. Yang 1 lagu cuman sampai part ref 1 baris. Iya. Disuruh berhenti. Cukup. Waktu itu gue nyanyi lagu Eric Martin, I Love the Way You Love Me. And I love the way you love me. 1 sampai segitu doang. Cukup. Gue udah langsung gitu kan. Kayak pesimis gitu ya. Lagu Indonesia bisa nggak? Bisa. Lagu apa? Cemburunya Dewa. Udah boleh. Ya gitu kan. Dengan Mutia Kasim yang judes, Indra Lesmana yang apalagi Yofi. Yofi tuh judes. Yofi gimana gitu. Menyeramkan lah. Ya boleh. Nyanyi ingin ku bunuh. Cuman sampai ingin ku katakan kepadanya saja. Berhenti. Langsung di stop. Cukup. Udah hopeless tuh. Nih sampai ketemu Jakarta dikasih golden ticket. Hah? Gue bengong. Gitu. Jadi itu yang gue bilang tadi.
mulai dari daftar awal sampai itu dikasih kemudahan. Dikasih kemudahan. Emang mungkin jalannya harus ke situ ya Kak ya? Mungkin, mungkin. Takdir. Mungkin. Kesimpulannya dari perjalanan gua di Indonesian Idol itu ada empati kali ya. Jadi gua berempati kan terhadap ponakan gua. Apa sih yang dirasakan dia ini, kok dia semaksa gitu? Iya, gitu. sengebet itu. Gitu. Sengebet itu. Gue berempati sama itu, akhirnya gue ikutin. Dan ternyata itu jalannya, gitu. Gue dapat keberuntungan. Nah, jadi empati, keberuntungan. Empati dan keberuntungan. Ya, mungkin itu memang takdir dan jalannya ya. Yes. Nah, sekarang nih, kan mungkin Kak Firman nih ada pesan-pesan buat adik-adik kita sekarang yang ingin eksis mengikuti ajang pencarian bakat nih, terutama dalam segi komersil dan mungkin apa ya, kualitas dalam diri mereka. Kan beda ya kalau misalnya zaman-zamannya Kak Firman itu identik dengan penyanyi-penyanyi yang memiliki power kuat. Nah, itu gimana sih untuk sekarang mendevelopnya gitu? Oke. Artinya buat kita bahas tentang nyanyi ya? Iya, betul. Oke. Kalau dari saya gini sih, yang pertama udah pasti teknis, ya nyanyi yang keren, yang bener. Tapi jadilah penyanyi yang luas. Maksudnya sekarang kan saya lihat ajang-ajang pencarian bakat Indonesian Idol lah gitu ya. Sorry to say, keren-keren, itu keren-keren banget, bahkan gue tercengang gitu, ini kok keren-keren gini gitu. Itu waktu zaman gue belum sampai di tahap itu cara nyanyi gue. Mereka ini kok udah langsung kayak gini, kok jago-jago banget ya tekniknya, begitu udah. Terus keriting-keriting dan unik-unik. Tapi menurut gue agak seragam. Jadi gitu aja semuanya. Oh, jadi rata-rata itu mereka memiliki warna suara yang sama gitu? Yes. Jadi saat gue memejamkan mata, gue denger dong gini, nah ini siapa? Kok mirip gitu? Sorry itu saya. Jadi bahkan di kafe itu banyak yang begitu. Apa mungkin untuk industri yang sekarang memang dicarinya penyanyi-penyanyi yang seperti itu? Mungkin. Tapi kalau gue bilang selalu dunia itu selalu menyediakan, kehidupan itu selalu menyediakan, apalagi di bisnis selalu menyediakan sesuatu yang berbeda. Selalu menyediakan tempat terhadap sesuatu yang berbeda. Contoh deh gini, kita lagi jabret nongkrong, cowok nih ya, ada cewek-cewek rambutnya lurus semua, tiba-tiba ada yang nyempil keriting, gue pasti ke situ dulu. Oh iya, yang uniknya dulu. Yes. Atau sebaliknya keriting semua lurus, satu orang lurus, gue pasti mata gue ke situ dulu. Iya. Selalu gitu. Jadi cari perbedaan aja. Nah, kalau buat gue, istilah gue tuh jadilah penyanyi yang luas gitu. Jadi referensinya luas, referensinya banyak, dan harus berpengetahuan, harus dalam. Iya. Nyanyi itu bukan cuman sing a song, bukan. Nyanyi itu tentang talking, bicara tapi pakai nada. Iya betul. Makanya kayak lagu gua tuh, Kehilangan. Orang selalu berusaha menyanyikan itu, dia langsung udah dari posisinya udah siap-siap nyanyi. Ku coba ungkap tabir ini. Sementara lagu itu talkingnya nggak gitu. Dia mintanya cara menyampaikannya bukan gitu, tapi bicara aja. Ku coba ungkap tabir ini. Talking. Gitu. Jadi meluapkan perasaan itu dengan bernyanyi gitu, emang bener-bener harus, jadi si rasanya itu harus sampai ke pendengar juga gitu. Gimana caranya ya nggak sih? Itu dia. Kan kita setiap lagu itu punya tema, punya makna apa yang mau disampaikan. Betul. Nah, mau nyampein itu harus sesuai dong. Iya betul, harus sesuai. Kita mau bersedih-sedih, mau curhat, tapi kita riang-riang gitu. Gak nyambung juga jadinya sih. Gitu kan? Iya betul. Gitu sih. Ya, ngomong-ngomong nih, dari perjalanan karirnya Kak Firman, ada nggak sih momen dimana ini dalam perjalanan karir aku ini tuh sangat-sangat mengharukan sampai bisa meneteskan air mata gitu. Secara kan kalau misalnya dulu itu prosesnya itu
nggak semudah sekarang ya untuk menjadi terkenal. Wow, parah. Dulu itu susah banget ya kayaknya. Wah. Perjuangannya itu, aduh. Nah gimana? Bisa diceritain? Bahkan mau masuk ke ini, ke tahap biar orang tahu bahwa gue tuh bisa nyanyi. Itu gue tiap hari, tiap pagi gitu, bangun pagi, mandi. Iya. Pokoknya gue ingat setiap jam 7 gue udah naik angkot. Iya. Naik angkotnya pun gue numpang. Numpang. Jadi gue duduk di pinggir pintu tuh, pura-pura manggil penumpang, biar nggak ditagih nanti kan. Biar so asik lah gitu. Kang, punten Kang, ya biar gitu. Itu gue ke studio-studio. Oh iya. Kalau di Bandung ada Topaz dulu, ada Studio 76. Gue ke situ tiap pagi tuh gue gilir tuh hanya untuk nongkrong. Ya. Gue lihat, oh ini kayaknya gitaris deh. Karena gue pengen nyari mau bikin band gitu loh. Ya itu setelah jadi sebelum. Oh jauh-jauh sebelum. Jadi gue untuk mau masuk ke komunitas musik aja butuh proses kan. Ya. Sampai akhirnya gue ketemu orang-orangnya, akhirnya gue bikin band namanya Jimmy Jangkrix. Nah dari Jimmy Jangkrix mainlah ke kafe-kafe. Itu proses juga. Iya. Itu proses gue sampai akhirnya Indonesian Idol itu. Oh iya. Tapi mungkin yang paling buat gue nggak bisa gue lupain, momentum paling mengharukan saat gue harus ikut audisi. Ada pernah, bukan audisi, festival radio se-Jawa Barat namanya waktu itu. Gue tuh harus jalan kaki, jalan kaki dari Cikapayang, Dago BCA, ke Dago Tea House. Oh my god, itu jauh. Gue jalan kaki. Itu lumayan jauh banget. Sampai akhirnya gue lolos. Ternyata salah satu pesertanya senang sama gue. Bang, udah abang lah ini yang menang katanya gitu kan. Dia senang sama gue gini. Akhirnya gue ditumpangin sama mobil dia. Lumayan ya ternyata. itu salah satu yang mengharukan buat gue, nggak bisa gue lupain. Sama waktu di Indonesian Idol. Di Indonesia. Setelah masuk, ya kan, masuk terpilih, kita ditempatkan di apartemen. Itu kan kalau lagi coffee break. Kalau lagi coffee break kan pada jajan tuh, pada jajan. Nah, gue nggak punya duit buat jajan. Oh iya. Itu sangat membekas di gue. Ingat banget. Dan waktu itu Mike, teman sekamar gue, orang yang baik banget. Almarhum Mike ya. Padahal waktu itu usianya di bawah gue sekitar 5 tahun, tapi dia udah begitu matang waktu itu. Iya. Dia kayaknya tahu gue nggak punya duit, tapi dia nggak sampai bikin gue jadi merasa dikasih gitu. Itu hebat banget itu almarhum Mike. Jadi dia pura-pura aja gitu. Bro, lu nggak ngopi? Diambilin sama dia, Cap. Oh enggak, gue bilang. Lo, Cap, tau sama dia dibayar gitu. Itu momentum yang nggak bisa gue lupain. Iya bener-bener sangat membekas sekali ya itu ya.